Selamat datang di Kosmarun, kos yang menginspirasi bagi kita semua. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Zikri sebagai aktivis mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah. Membahas mengenai suksesi kepemimpinan yang idealnya adalah bicara kualitas, namun pada kenyataannya selalu bicara kuantitas. Yuk kita simak percakapan dengan Zikri di Kosmarun. Selamat datang Zikri di Kosmarun, kos yang harapan gua sih menginspirasi gitu. Amin, amin. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Emang gimana bang? Kabarnya bang? Sehat, alhamdulillah. Kita berkelana lah ya kemana-mana gitu. Ya perdiasporaan tuh itu harus bang. Wes, belum apa-apa udah mulai kata-kata diaspora nih. Soalnya ya gua dengar sih info yang terkini ini ya. Ada kontestasi kayaknya kan ya. Kontestasi itu kita mau bukan menganggap kontestasi. Oh, bukan ya ya. Nah, Gimana tuh? kita hanya sebatas menganggap ya itu sebatas pilihan dan musyawarah. Oh, pilihan musyawarah ya. Oh. Tujuan utamanya sih tetap apa tuh? Tujuan utamanya tetap ke fokus bagaimana cara mewujudkan dan memajukan organisasi. Sebatas itu aja. Sebatas itu aja ya. Hasil yang didapat udah oke atau belum? Hasil akan bercermin dari representatif lah ya. Ya. Itu dari akhir periode. April ya. Ketika emang teman-teman memilih siapapun dan apapun itu, berarti sudah siap menerima resikonya satu sama lain toh. Ya. Berarti secara tidak langsung kita harus membackup itu semua. Mantap. Jadi bijak banget ini ya. Nih lumayan lah, cocok lah ya. Jadi lu berkunjung sini tuh pengennya sih gua denger kisah tapi ada inspirasinya juga gitu. Insya Allah lah bang. Ya tadi udah dapet nih hal-hal yang memang udah sangat ya harapan banget gitu ya tadi ya. Tapi boleh dong spill, kan gini nih, ini kan lagi proses istilahnya suksesi berarti ya, suksesi kepemimpinan di ikatan kita nih. Betul. Ikatan kita apa ikatan kamu? Ikatan kita semua. Soalnya gue udah lama gak aktif di situ, tapi terakhir gue aktif sih kan sempat screening juga ya di situ ya. Karena udah cukup lah, nggak perlu kayak batasin diri gitu. Biarkan organisasi itu dijalankan sama orang yang berada di struktural. Oh betul. Jangan sampai orang yang di luar struktural terlalu mengintervensi. Gitu. Iya. Itu yang menjadi bahaya sebenarnya. Benar-benar, makanya gue nggak pernah hadir, nunggu dipanggil. Jadi gue sekarang anak organisasi panggilan aja. Nah seperti itu. Oh nggak boleh gitu juga ya, bukan ya? Bukan. Salah makna. Mungkin banyak orang menganggap senior itu katanya terlalu intervensi, senior itu terlalu apa. Tapi kan sebenarnya kita membutuhkan senior juga. Bukan kita headline kan dalam membutuhkan senior itu adalah untuk kita mencari sudut pandang, untuk kita mencari referensi, toh keputusan dan kebijakan yang ada di struktural gitu. Kita sebatas meminta pandangan aja. Toh kalau misalnya ingin meminta saran dipersilahkan. Iya. Yang pasti poinnya adalah ketika sarannya tidak diterima, kita harus minta maaf juga dong kepada orang yang memberikan saran. Secara etikanya seperti itu. Berarti tetap harus ada ya kehadiran ya. Nah, komunikasi silaturahmi itu harus ada. Wah. Bukan berarti kita harus menutup bahwasanya kita ini anti senior, anti apa, bukan. Gitu. Tetapi menjadikan senior ini menjadi sebuah buku lah bahasanya. Buku untuk apa ya? Referensi bacaan kita, referensi pengalaman kita, gitu, supaya organisasi ini ya ternyata story sebelumnya itu menjadi pengalaman kita saat ini gitu loh. Dan untuk selanjutnya kan harapannya kan setiap organisasi untuk periode selanjutnya kan menjadikan organisasi itu lebih baik lagi dan lebih baik lagi tiap tahunnya, seperti itu. Wah, habis hari Minggu kemarin langsung bijak ya ini. Tapi nggak, emang namanya juga dari pengalaman itu pasti akan melahirkan hikmah dan bijaksana. Betul. Kan ada namanya terbentur dan terbentur. Ya, hati-hati aja terbentur kejedot. Oke guys, sambil nikmati ya. Aman bang. Pengen cari tahu gini. Soalnya kemarin kan gua nggak hadir tuh di acara itu. Di acara itulah ya. Kemarin kan sih musyawarah gitu. Jadi istilahnya kemarin itu sedang berjuang ya untuk
bisa mewujudkan harapan dari teman-teman. Betul. Jadi secara ini berbicara alkisah aja lah. Iya, kisah. Tujuan utamanya itu adalah bagaimana caranya kita dan lingkungan saya lah ya. Lingkungan saya itu coba untuk memberikan sebuah aspirasi, ide dan gagasan terbaik yang kita coba miliki dan coba kita gagaskan. Akhirnya kita coba untuk memberanikan diri, ditambah juga support dari di bawah juga gitu kan, untuk memberikan dan mendorong gitu kan terkait hal itu. Akhirnya kita support dan kita all in semuanya di sana. Kita coba untuk memaksimalkan apa yang kita bisa, kita coba untuk memaksimalkan usaha apa yang kita rencanakan juga gitu kan. Harapannya sih emang menjadi harapan bersama gitu kan. Tetapi kan bukan sebatas harapan gitu. Untuk terkait eksekusi lapangan dan lain-lainnya itu akan berbeda cerita seperti itu. Dan prediksinya berbeda cerita beneran? Berbeda cerita. Berbeda cerita. Gitu. Karena pasti harapannya tentu ada pengen lah gitu. Karena pada dasarnya dari kita sendiri untuk fokus bagaimana caranya kita beridealis. Kita sebagai mahasiswa katanya kan Sokogi kalau misalnya pernah berkata ya, bahwasanya kemewahan bukan kemewahan ya, kemewahan terakhir seorang mahasiswa adalah idealisnya. Gitu kan. Dan itu yang coba kita pertahankan. Bagaimana caranya kita beridealis, memfokuskan terhadap ide dan gagasan kita menunjukkan kualitasnya kita gitu. Nah, untuk orang-orang percaya terhadap kita ya itu it's okay. Di balik atau ada yang tidak percaya karena ada isu-isu yang beredar ya itu sudut pandang mereka. Yang pasti kalaupun misalnya mau ada isu yang beredar ya coba konfirmasi aja apakah betul ataupun tidaknya. Ya kita sama-sama klarifikasi, kita bakal jujur-jujuran juga gitu kan. Mantap. Cuma emang bener sih, maksudnya kalau yang gue istilahnya gue pernah denger lah ya, bahasanya pernah denger untuk bisa mencapai gagasan yang kita miliki atau ingin ada suatu perubahan yang ingin kita gaungkan gitu, itu harus kita jadi pimpinan, bukan pemimpin ya. Betul. Karena kayaknya definisi pemimpin sama pimpinan itu harus dibedakan gitu. Beda. Bener kan ya? Betul. Bener gak sih? Betul. Gue udah lupa soalnya Betul. ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi nyatanya ternyata memang ada hal yang sebagai semacam tembok gitulah ya, yang memang sulit banget ditembus gitu. Nah, dari pengalaman kemarin lo nih, apa sih tembok yang susah ditembusnya itu? Kepercayaan. Masih belum itu? Atau sudah mulai goyahnya gitu ada? Kegoyahan itu ketika sudah melihat langsung bagaimana kualitasnya. Tapi sebelum adanya melihat, mereka udah tidak percaya terlebih dahulu. Karena apa? Sudah dibentengi dengan adanya mungkin ketidakpercayaan karena belum melihat kualitas kita bagaimana, itu normal lah gitu kan. Mungkin belum kenal kita secara penuh gitu kan, belum mengenal lebih jauh gitu kan bagaimana kita untuk memberikan ide dan gagasannya. Itu ya it's okay lah sudut pandang, dan kita pun nggak pernah mempermasalahkan hal itu. Yang pasti dari kita sendiri pun ya kita coba untuk mencoba aja gitu loh. Ada waktunya mereka percaya dan ada waktunya mereka tidak percaya gitu loh. Ada waktunya kok. Ketika emang mereka tidak percaya terhadap kita, ya udah biarin aja, let it flow. Kalau cara kita let it flow aja, ada saatnya mereka bakal percaya siapa yang benar dan siapa yang salah gitu kan. Siapa yang dapat dipercaya dan siapa yang tidak dapat dipercaya, siapa yang mencoba kita percayai dan siapa yang tidak coba kita percayai gitu kan. Kan dari hasil itu kan akan memberikan sebuah kesimpulan gitu. Kesimpulan yang ya udah mereka aja menyimpulkan, kita nggak bakal intervensi gitu. Hasil yang akan menyimpulkan itu semua seperti itu Pak. Kalau berarti sejauh di proses kemarin itu masih, kalau bahasa gue ya barrier gitu masih ada berarti ya, maksudnya barrier ya sebagai penghalangan, tembok lah bahasa itu, soal kepercayaan gitu. Sampai karena karena memang kita belum pernah aja gitu, jadi ya udah jadi susah untuk. Sebenarnya ya barrier itu hanya sebatas kepercayaan aja terhadap kita gitu. Ketika emang full kepercaya dan kita ingin menunjukkan kualitas kita, pasti kok hasilnya sesuai harapan. Tapi kan pada dasarnya kepercayaan itu bagaimana, berarti ini menjadi evaluasi buat diri kita sendiri gitu loh. Diri kita sendiri, bagaimana cara kita membangun kepercayaan terhadap mereka, bagaimana melalui kita pendekatan terhadap mereka. Ini khususnya evaluasi buat diri saya sendiri juga gitu kan.
itu sadar itu kekurangan saya gitu kan. Akhirnya ini menjadi sebuah bahan evaluasi yang untuk nantinya gitu kan, mungkin untuk pembelajaran untuk tahun depan dan lain-lainnya gitu kan, ataupun untuk diri saya sendiri gitu kan, bagaimana caranya kita, khususnya saya lebih berbaur lagi terhadap orang lain gitu kan. Seperti itu, supaya apa, membangun kepercayaan terhadap diri kepada kita gitu. Oke. Cuma kalau misalnya yang lu pandang ini subjektif pasti, karena kan gue minta analisis dulu. Tadi kan bilang ingin membuktikan kualitas, tapi senyatanya kalau kualitasnya kita sebenarnya udah layak, masa untuk di kualitasnya itu untuk sampai level itu sebenarnya sudah sampai belum itu kita di sini? Oke. Atau belum malah? Kalau misal dari sudut pandang subjektif saya nggak bisa nilai. Yang bisa menilai itu adalah para audiens. Gitu kan. Apakah secara kualitas saya sendiri itu bagaimana, itu tergantung dari audiens. Gitu. Yang bisa menilai pun audiens. Tapi kalau dari saya sendiri, saya coba untuk memaksimalkan all in buat semuanya, apa yang saya bisa dan apa yang saya bisa lakukan. Coba saya bisa memberikan statement bahwasanya ya, cobalah teman-teman juga seperti saya juga gitu loh. Jangan termakan terhadap sudut pandang orang lain yang mulai masuk terhadap diri kita sendiri, seperti itu. Boleh dong spill dong, apa emang mau yang menjadi gagasan kemarin tuh, garis besarnya apa emang? Garis besar yang ada di dalam yang di bawah ya? Iya. Yang di bawah itu kan sebenarnya ada 4 poin. Pertama itu adalah secara keresahan kebersamaan. Terus yang kedua itu adalah berbicara ranah gerak, gitu kan. Bagaimana cara pemfokusan, gitu. Nah yang ketiga ini bagaimana cara kita sebagai mahasiswa itu mencoba berdiaspora. Nah yang keempat ini cara keinteran organisasinya, gitu. Nah pertama terkait kekeluargaan ini menjadi keresahan kita bersama, dimana ya sebagai manusia, sebagai nilai sosial kita harus memiliki nilai kekeluargaan, apalagi namanya ikatan, gitu kan. Dimana harapannya ya ikatan itu kan memiliki kebersamaan yang muncul gitu loh, kolektif kolegialnya pun ada gitu. Ketika ada yang diserang satu, kita sama-sama untuk bisa membantu gitu kan. Ketika ada yang kesusahan, kita sama-sama membantu. Itu kan definisi keluarga gitu kan, yang coba saya pahami. Nah itu yang coba ingin dibangun gitu terkait hal itu. Bagaimana caranya? Banyak sebenarnya caranya, itu secara teknis ya, konsep dasarnya seperti itu. Yang kedua, berbicara terkait program, atau misalnya berbicara terkait ranah ya, apa yang difokuskan atau warna dalam warna dalam pergerakan yang ada di ikatan ini gitu kan. Contoh, kalau misal berbicara berbicara terhadap lingkungan, sekarang secara demografis Jakarta Timur memiliki wilayah yang paling luas di DKI Jakarta. Paling luas tuh? Paling luas. Kalau misal kita dicek di data Badan Pusat Statistik kalau nggak BPS salah, ya? BPS kalau nggak salah. Oke, terus? Dan itu juga Jakarta Timur juga memiliki masyarakat yang paling banyak gitu di DKI Jakarta. Nah, secara ketimpangan sosialnya pun ada. Secara persentase mungkin dikit, tetapi kan secara persentase angka masyarakat pun banyak. Tapi kalau misalnya kita coba totalkan, ketimpangan sosialnya cukup banyak gitu kan. Nah itu, apalagi di lingkungan kita nih khususnya, kayak misalnya di Pasar Bo gitu kan, ataupun misalnya di Kampung Rambutan, ataupun misalnya di Pasar Induk, wilayah-wilayah pasar itu kan pasti ada, mungkin kita katakan wilayah-wilayah yang harus sebenarnya kita bantu gitu kan. Harus kita coba untuk berdayakan gitu kan. Khususnya kan berbicara organisasi keislaman ini gitu kan, yang harus memiliki nilai baik khusus yang berdampak kepada masyarakat gitu. Di luar nilai agama itu sudah pasti, yang pasti nilai kemanusiaannya harus kita bantu juga gitu kan. Itu fokusan kenapa dirumuskannya ada fokus ke arah humanitasnya. Terus yang ketiga, berbicara pendiasporanya. Kita wilayah DKI Jakarta, kita di Jakarta Timur, bahasanya kita kan pusat. Gitu loh. Masa iya gitu loh, kita menutup terhadap kolaborasi, menutup pendiasporaan gitu loh. Yang seharusnya pun ini coba kita manfaatkan dengan adanya kedekatan wilayah dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah kota gitu kan. Yang seharusnya coba untuk kita menjalinlah silaturahminya. Setidaknya meskipun kita nggak kenal mereka atau apa, ya setidaknya kita menjalin silaturahmi gitu loh. Silaturahmi terhadap mereka, mengaudiensikan gitu loh. Oh kita dari pengurus ini gitu kan.
coba kita audiensikan kepada mereka supaya apa? Ya setidaknya mereka kenal kita gitu kan, mereka setidaknya tahu kita gitu. Kalaupun misalnya emang ada program yang memiliki kolaborasi yang sama atau memiliki tujuan yang sama, ya coba kita kolaborasikan gitu kan, tanpa ada unsur embel-embel yang berbicara politik praktis gitu kan. Coba kita hilangkan terlebih dahulu. Yang penting program yang coba disalurkan oleh pemerintah kota misalnya atau dinas sosial, ya coba kita salurkan atau kita eksekusi di tingkat keorganisasiannya, gitu, supaya apa, bisa benar-benar berdampak gitu. Kita berkolaborasi, kita bekerja sama untuk sama-sama memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat, seperti itu. Itu untuk terkait pendiasporaan atau kolaborasi. Yang keempat nih. Yang keempat apa nih? Mungkin berbicara terkait mempermudah aja gitu loh keorganisasian. Mempermudahnya itu adalah bagaimana caranya pimpinan cabang ini membuat program kerja memiliki fokus satu tujuan. Gitu. Tujuannya apa ya? Tadi ke arah humanitas kan? Bagaimana caranya setiap rangkaian yang ada di pimpinan cabang lah ya bahasanya. Pimpinan cabang, nah itu coba untuk setiap departemennya, setiap lininya itu memiliki fokus yang sama. Itu memiliki nilai keberdayaan manusia atau nilai humanisnya. Yang itu yang kita fokuskan. Itu outputnya atau follow up-nya seperti itu, Bang. Berarti brandingnya itu mau diarahkan ke humanis gitu ya? Betul. Oke. Melihat dari lingkungan kita ya. Ini bukan berbicara tahun-tahun kemarin, tapi berbicara lingkungan tahun ini. Gitu. Ngeliatnya tuh kekiniannya tuh ternyata memang masih humanis tuh masih bahasanya ya. Karena kan dulu juga ada isu-isu ngomong humanis relevan lah, masih relevan. Betul. Oke. Nah, cuma itu kan dari Anda nih, sekarang kan Anda menjadi istilahnya barisannya, bukan sebagai pemimpin barisannya, betul. Sebagai ikut barisannya. Gaung-gaung ini mau disampaikan, dibuang atau bikin baru? Nggak boleh seperti itu. Udah boleh ngancing. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Oh iya, siap. Jadi itu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya itu pemfokusan terhadap hasil dari musyawarah ya pastinya. Itu ya namanya juga kontestasi ya. Iya. Itu hanya sebatas kontestasi aja. Di luar kontestasi ya kita berjalan bersama-sama. Gitu kan. Itu yang coba untuk khususnya saya sendiri ya, untuk ya udah kita sama-sama bekerja sama gitu kan, berdialektika, dan kita coba untuk mempersatukan persepsi kita khususnya di organisasi yang kita cintai itu gitu kan. Nah, di hal itu pula pun khususnya saya sendiri pun udah berkata kepada teman-teman saya, bahwasanya saya akan mendampingi semuanya. Bahwasanya saya akan mendampingi sesuai dengan tupoksi saya nantinya gitu kan. Ketika emang tupoksi saya ke arah misalnya departemen olahraga ataupun misalnya departemen keorganisasian misalnya gitu kan, ya saya akan fokus mengawal terhadap itu. Saya akan membawa ide dan gagasan saya terhadap itu, khusus kalau bisa berbicara organisasi, karena kan kita berbicara profesional juga kan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita di luar keorganisasian, misalnya kayak lagi nongkrong kayak gini, kalau misalnya lagi nongkrong di coffee shop ataupun warung kopi dan lain-lainnya, kita ngobrol dan lainnya, ya saya akan masuk sesuai dengan teman gitu. Oke, kita teman gitu. Jadi seharusnya tuh misalnya contoh ya, misalnya Bang Abang ini adalah teman saya lah gitu kan. Akhirnya saya masukkan, seharusnya tuh organisasi yang kita bawa tuh ke arah sini, masuknya tuh ke arah sini. Oke, kita semua pikiran yang saya punya, saya akan curahkan di warung kopi itu gitu kan. Tapi kalau misalnya berbicara organisasi, harus bedakan yang namanya tupoksi yang ada sama berbicara teman gitu kan. Sampai saat ini kan kalau misalnya boleh saya bilang, ketika dalam forum itu coba kita frontalan bahasanya ya, coba kita marah-marahan, terkadang marah-marahan itu dibawa sampai keluar forum, gitu kan, yang itu malah menyebabkan dinamika baru dalam organisasian, gitu kan. Kurang dewasa gitu. Nah, seharusnya kan dalam forum kita gontok-gontokan gitu kan, kita berbahasa kasar dan lain semuanya gitu kan, itu gitu loh. Tapi di luar forum kita bersama lagi, itu yang namanya pendewasaan menurut saya sendiri. Mantap. Rocky Gerung banget ini. Oke. Berarti ini udah bicara kualitas nih. Cuma berarti masih di action ya, maksudnya tetap harus diaspirasikan dan diusahakan untuk bisa tercapai di dalam lokomotifnya itu tetap sesuai dengan tujuannya itu ya, mencapai yang tadi titik itu ya. Walaupun memang
sekarang jadinya gerbong gitu kan, Betul. bukan lokomotifnya itu. Betul. Kita sama. Sama ya. Kita sama satu tujuan, satu ikatan. Oke. Berarti udah nggak ada baper-baperan lah ya. Oh, nggak perlu itu. Oh, dulu aja ya. Dulu saja itu. Masih ada tuh senior kita tuh masih. Nggak boleh lah. Nggak boleh ya, Nggak Jan? boleh. Oke. Gitu. Meskipun emang itu senior kita ada kekurangannya, Hmm. tetapi kan pasti ada kelebihannya. Ya. Gitu. Ketika emang ada kekurangannya, coba kita sama-sama nasehatin, Oke. baik abang ataupun adik, bahasanya gitu kan. Kayak gitu ya. Bagus. Tapi kalau misalnya emang ada kelebihannya, coba kita pertahankan gitu kan. Itu sebatas itu aja. ya. Kita saling mengingatkan aja sebagai manusia. Benar. Karena dulu pun ya gue juga pernah seperti Anda gitu. Dan memang salahnya memang dulu itu tidak, istilahnya memang idealisnya tuh kayaknya sih kalau menurut gue kan tadi kata siapa namanya? Sokogi. Sokogi gitu. Sokogi kan. kalau nggak salah Mas. Coba Coba searching, takutnya hoax nih, bahaya. Masuk ITE ntar. Idealis itu tetap harus ada, tapi hati-hati yang karena ada idealis itu ntar khawatir masuk ke fanatismenya itu. Betul. Siapa? Tan Malaka. Oh, Tan Malaka. Khawatir gitu. Jadinya malah kan ada kalau Terile ngomong gini. Kenapa ada kecewa? Karena ada harapan. Tuh. Nah, jangan sampai harapannya bergebu-gebu malah menjadi ujungnya malah kecewaan. Jadi harus ada keseimbangan lah. Betul. Dan kayaknya sih lo udah menemukan formula, dan semoga ke depan terusnya itu menemukan formula keseimbangan itu. Amin. Dan ada pesan juga sih dari pengalaman ya, by stories. Ya, mungkin secara harapan kita boleh gitu, harapan setinggi-tingginya. Tapi jangan bergantung terhadap harapan gitu. Ketika jatuh pun itu akan sejatuh-jatuhnya. Benar. Gitu. Supaya ya kita boleh memiliki harapan yang cita-cita tinggi-tingginya gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada eksekusi, nggak ada apa, gitu ya kita harus turunkan ekspektasi itu. Bagaimana caranya ketika kita belum capai di sana, kita belum menghadapi, maksudnya belum eksekusi, kita memiliki harapan juga untuk di bawah. Kita harus memiliki harapan ke atas bagaimana. Di atas misalnya contoh ya, kita memiliki harapan supaya kita sukses, bahasanya gitu kan. Tapi kan kalau misalnya di bawah itu kan kita memiliki apa? Kalau misalnya kita sukses, kita harus ngapain sih? Gitu, itu harus ada terbangun mentalitas itu gitu loh. Supaya apa? Supaya kita siap dihadapkan dengan dua kondisi itu. Ketika kondisi kita dapat suksesnya itu bagaimana, ketika kita nggak suksesnya itu bagaimana, harusnya kita udah mempersiapkan diri sejak awal ya. Oke Jik. Jadi udah clear nih. Kita urusan soal kualitas udah clear. Dan soal mau diapakan ke depan juga oke. Dan soal mental udah siap. Walaupun masih ya pasti ada lah, wajar ya, pasti wajar. Bukan usaha alamiah itu pasti ada. Namanya juga kita lagi berjuang gitu kan, pasti gitu kan. Dan nah ini kan bahasanya ya ada dua versi. Di depan layar, di balik layar. Kita mau bahas nih balik layar sekarang. Depan layar udah clear nih, udah oke nih. Oke. Karena kalau dalam hal di pusat tuh kayak gitu, Ji. Kalau apalagi yang sekarang isu-isu yang lagi viral kan, sekarang lagi trending itu kan, soal-soal Pilpres tuh bilangnya ada yang di depan layar, ada juga pembahasan di balik layarnya. Nah, di balik layarnya itu bicaranya biasanya lebih ke teknisnya gitu sih gitu. Dan bernya sih soal kuantitas ya. Ya kan? Ya. Ngerasa banget gak? Betul. Sampai sekarang pun, dari dulu sampai sekarang, ya dari dulu tuh kapan ya? 4 tahun lalu lah sampai sekarang lagi-lagi kebentur di kuantitasnya itu ya. Nah itu nyikapinya gimana? Sebenarnya kita harus introspeksi dari dua elemen lah Mas. Elemen yang diri kita sendiri khususnya, dan elemen orang lain. Kalau khusus diri kita sendiri ya kita sadari betul bahwasanya ini menjadi sebuah dinamika beberapa tahun ke belakang ya, impactnya tahun sekarang itu dimana ya karena harapannya ya kita sama-sama tetap membersamai terus gitu kan, secara keorganisasiannya jangan sampai mundur-munduran, jangan sampai baper-baperan gitu kan, itu seharusnya seperti itu gitu kan. Akhirnya pun ketika emang sudah melakukan seperti itu, saya yakin kok gitu, saya yakin bahwasanya di tahun ini pun suksesnya akan tercapai karena emang ada terkendala beberapa tahun sebelumnya. Meskipun saya tidak menyalahkan, tetapi ini jadi pembelajaran aja gitu buat saya sendiri. Itu kenapa meskipun memang tidak sesuai harapan, kawan-kawan saya masih bersemangat untuk membersamai gitu. Yang sudah terpilih itu
Kita tetap sama membersamai gitu. Nah ini kan elemen kita, elemen luar gimana? Berbicara elemen ya atau elemen luar, ya kita sudah memaksimalkan apa yang kita sudah memaksimalkan silaturahmi gitu kan ya. Saya nggak menganggap bahwasanya kalian harus milih saya gitu loh, karena kan pada dasarnya yang memiliki hak suara itu adalah ya teman-teman yang satu angkatan saya gitu, dan nggak jauh dari angkatan saya khususnya gitu kan. Tapi ya setidaknya untuk yang ke arah atas dan bawahnya kita coba untuk silaturahmi, berdiskusi, memberikan masukan, memberikan pandangan gitu, kayaknya sebatas itu aja gitu loh. Saya nggak berharap bahwasanya Anda harus milih saya gitu kan, karena saya masih memiliki kepercayaan bahwasanya kualitas itu yang akan tetap digaungkan ya, gitu. kualitas ya, gitu. Makanya coba untuk ya udah silaturahmi kemanapun itu silaturahmi saja gitu loh. Yang penting nggak ada bahasa jarak loh di antara kita gitu kan. Bahasa gitu. Apapun hasilnya kita tetap berdekatan. Itu kenapa menjadi perwujudan di poin pertama di mana kekeluargaan. Ikatan banget lah. Ikatan keluarga kayak cinta ya. Enggak. Itu keluarga. Ya, cinta kan bagian dari keluarga. Betul. Apa keluarga bagian dari cinta ya? Itu pembahasan lain kali ya. Saya ingin tanya itu ya teraga. Nah, kalau bicara ini harusnya gue rasa juga lu pasti menemukan satu titik sih, maksudnya tips lah ya ini untuk biar kayaknya perlu ada keseimbangan di kuantitas deh. Lu mikir nggak itu? Harus. Nah sekarang ini jomplangnya kemarin jomplangnya jauh gitu. Nah lu usahakan nggak ter? Sebenarnya kita berbicara terhadap idealis bahwasanya ya. Iya. Ya setiap elemen yang ada dari cabang lah bahasanya gitu. Cabang tersebut ya setiap elemen harus ada. Iya. Kalaupun bisa kuantitasnya pun harus sama. Kalaupun bisa gitu kan. Tapi kan kembali lagi kepada orang-orangnya masih semangat atau enggak gitu kan. Kebetulan pun masih teman-teman yang kawan-kawan saya gitu kan di lingkungan saya itu semangat betul gitu kan untuk tetap naik terhadap struktural itu gitu, membersamai, kita membawa perubahan untuk organisasi yang kita cintai itu gitu kan. Nah untuk kualitas ya coba kita sama-sama membersamai karena evaluasi tahun kemarin gitu kan. Tapi di sisi lain dari kuantitas tersebut ya harus kita pertahankan semangatnya. Oke, awal di semangat gitu kan, tapi nanti di pertengahan periode ada yang hilang kah, ada yang apa, dan itu yang sebenarnya coba kita sama-sama untuk pertahankan lah ya, pertahankan semangat mereka. Yang pasti kejomplangan itu oke lah tahun kemarin gitu. Tahun sekarang harapannya itu harus adil. Iya, udah mau disahkan tuh. Hah? Disahkan banget. Kalau yang coba untuk saya gaungkan, kita harus adil. Pembagiannya pun harus adil. Jangan sampai ada yang berat sebelah, berat ke sini, yang sedikit ini, yang banyak ini, janganlah gitu. Kecuali kalau misalnya emang elemen A dia yang mau naik itu berapa, elemen B yang mau naik berapa, elemen C yang mau naik berapa gitu kan. Akhirnya kita gabungkan secara kuantitas sama, tapi masih ada kekurangan, ya coba masukin yang masih semangat dari elemen A misalnya gitu kan. Seperti itu. Soalnya gini, waktu saat gua naik itu sebenarnya konsep tuh ada adil tuh udah dalam pembagian atau angkatan sebelumnya ya. Itu tuh rata tuh apesnya. Bukan apa sih ya takdirnya. Takdirnya itu ternyata yang maju 2 orang doang. Jadi satu ada bola, kalau bahasa orang-orang sono bola panas. Itu ternyata ke sebelah. Jadi ya udahlah itu susah. Tapi kalau bicara angka tuh sama. Nah itulah yang disebut namanya bisa berpeluang gitu. Saat itu sayangnya memang gua kurang kayak lu yang silaturahminya walaupun misalnya aktif tapi kurang, ya sama aja kan. Silaturahmi kan penting ya. Mungkin rezeki kalau silaturahmi berubah mungkin ya biarlah aja masa lalu gitu kan. Harapannya seperti itu. Nah kayak gini biar ke depan bagus itu juga buat siapapun yang mau suksesi lah gitu kan. Itu keadilan sih penting gitu. Betul. Keadilan itu sangat penting gitu. Betul. Keadilan untuk menilai orang lain sama menilai diri sendiri. Jangan sampai keadilan menurut kita sendiri, ternyata adil menurut kita itu adalah sesuai dengan teman milih A, ya kita milih A gitu loh. Itu kan nggak adil buat diri kita sendiri toh.
Yang adil itu ya apa yang kita senangi, apa yang kita harapkan, apa yang menurut kita secara hati nurani itu baik, menurut logika kita itu baik, ya coba untuk kita pilih. Iya. Itu kan seharusnya kan seperti itu. Oke. Walaupun memang gini, misalnya bicara angka ya, ada yang bilang adil itu adil itu kan nggak harus sama rata. Iya, tapi Betul. masalahnya adil dalam angka itu proporsional gitu. Maksudnya bukan proporsional, harus benar-benar angka. Kalau adil namanya angka itu pasti harus sama gitu. Kecuali adil soal bicara misalnya keadilan yang sifatnya lain gitu. Ya memang nggak sama rata bisa juga. Yang penting kan proporsionalnya. Cuma kalau soal ini kan biar estafetnya itu sehat gitu kan memang harus menurut gua ya, karena masih kecil ya. Kalau udah besar banget baru mungkin bicaranya gitu. Bicaranya udah bebas aja, yang penting mainnya main angka-angka terus gitu sih. Kalau misalnya kita berbicara setiap organisasi, pasti ada unsur seperti itu. Iya pasti ya. Pasti ada. Kita nggak bisa menafikan itu. Dan itu emang susah. Tapi yang pasti, ketika kita nggak boleh menjadi orang munafik, dan kita pun harus bersikap jangan munafik. Gitu. Kayak contohnya ya, saya nggak mau minum kopi gitu kan. Saya ngasut Anda gitu kan. Abang, itu jangan minum kopi dan lain. Padahal saya minum kopi. Jangan seperti itu. Gitu ya. Kalaupun bisa ya udah, abang nggak boleh minum kopi, saya pun nggak boleh minum kopi dong. Iya. Gitu kan. Secara baiknya dong, jangan membohongi diri sendiri lah bahasanya. Biar fair ya. Iya. Itulah. Nah, ini nih, mungkin segmen terakhir. Kira-kira kan udah punya pengalaman nih, udah punya hikmah pasti. Tips untuk adik-adik kita gimana tuh? Untuk biar semangat dan juga ya ada suksesinya itu. Kalau misalnya memang bener niatnya punya ide, gagasan dan kualitas yang memang mumpuni, kan harapannya memang ya goals gitu sampai ya cita-cita kita semua gitu. Nah itu gimana tuh? Ada nggak? Sebenarnya kita bukan fokus terhadap jabatan. Ya. Tapi bagaimana kita fokus untuk bagaimana merubah organisasi yang kita cintai itu gitu kan. Supaya lebih baik lagi. Itu fokus pertama. Terus yang kedua, jangan pernah memutus tali silaturahmi dengan siapapun. Yang ketiga, yang namanya dinamika pasti ada dong masalah dengan orang lain. Tapi setidaknya ketika kita ada salah pun kita harus bisa meminta maaf untuk jangan untuk mempererat silaturahmi itu. Gitu. Iya. Terus selanjutnya juga, ya bagaimana kalian untuk mempersiapkan diri aja gitu. Bagaimana kalian untuk mempersiapkan diri untuk membangun kualitas kalian gitu. Apa yang kurang dan apa kelebihan kalian. Kelebihan kalian teruskan, kekurangan kalian tutupi gitu. Dengan ketika kalian nggak bisa menutupi kekurangan kalian sendiri, ditutupi sama teman-temannya, ditutupi dengan kawan-kawannya. Itu kan namanya keluarga gitu. Iya. Seperti itu. Agar nantinya kualitas bisa mengalahkan kuantitas. Closing statement kan? Hah? Closing statementnya itu ya? Iya. Gitu. Oke. Jik, mungkin terakhir banget, itu udah ada lagi nggak closing statement buat gua juga bisa, buat adik kita atau buat teman-teman, silakan. Barangkali kan dinonton banyak viewersnya nih. Closing statement yang selalu saya gaungkan dari mahasiswa baru sampai sekarang mahasiswa akhir gitu kan. Kira udah lulus. Mahasiswa akhir gitu kan. Itu adalah pemimpin yang menciptakan kedudukan, bukan kedudukan yang menciptakan pemimpin. Karena pada dasarnya, mereka sebagai pemimpin biasanya secara jabatan, mereka pemimpin kita, tapi belum tentu mereka memiliki jiwa pemimpin yang baik untuk teman-temannya. Terkadang yang di bawah memiliki jiwa pemimpin, akhirnya pemimpin itu yang mengalahkan terhadap pemimpin yang memiliki kedudukan. Itu yang jangan sampai terjadi gitu. Kalau bisa pun ya pemimpin yang menciptakan kedudukan, bukan kedudukan yang menciptakan pemimpin. Mantap. Oke, Jik. Terima kasih ya udah mampir nih di kosan Marun ini. Nanti pokoknya kalau gua undang lagi datang ya. Insyaallah. Oke, semoga sukses selalu dan kiprah yang tadi itu, ikatan kita itu bisa semakin maju lagi lah. Amin. Kita sama-sama membersamai lah. Oke, siap. Kalau lu ngundang boleh datang pasti tentunya. Siap. Ya, mohon doa dan dukungannya aja gitu supaya organisasi yang kita cintai ini sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Amin. Oke, terima kasih banyak ya. Amin.